Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmatnya yang dicurahkannya kepada kita sampai sore hari ini. Alhamdulillah kita telah menjalankan ibadah puasa sudah dapat 3 hari ya, Pak. 3 hari ya kita. Mudah-mudahan ibadah puasa kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabat-sahabatnya, para pengikutnya yang istiqomah di jalannya sampai hari kiamat. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimahullah. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita masih bisa melanjutkan kajian rutin kita, kajian Al-Quran Perkata, di mana hari ini kita sampai pada ayat yang ke-23. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bisuratin min mislihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Setelah sebelumnya kita membahas mengenai bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada manusia untuk mengabdi, untuk beribadah kepadanya semata, dengan menunjukkan bahwa Allah lah zat yang patut disembah, zat yang telah menciptakan bumi sebagai hamparan untuk tempat tinggal manusia. Kemudian Allah menurunkan hujan, yang dengan hujan itu kemudian tumbuh-tumbuhan, kemudian dapat buah-buahan sebagai rizki dari Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan akan kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah berikan. Kemudian di sana juga ya kita dilarang untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Karena memang tidak ada yang menciptakan bumi tadi dan memberikan rezeki semuanya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Adalah dosa besar ketika kita ya menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan satu apapun. Setelah menyatakan keesaan Allah, kemaha penciptaan Allah, dan Allah lah satu-satunya yang berhak disembah, maka kemudian dilanjutkan dengan deklarasi. Kalau tadi adalah deklarasi ilahiyah, deklarasi ketuhanan, ya. Kemudian dilanjutkan dengan deklarasi kebenaran akan utusan dan Al-Quran. Jadi tersambungkan ya. Jadi sampai ayat 23 ini tersambung dari ayat 1 surat Al-Baqarah. Tersambung semuanya. Wa in kuntum. Wa in, dan jika. In ini adalah syartiyah. Huruf syartiyah. In ini diterapkan pada konteks yang punya peluang. Nih, kalau kita ke statistika itu ada peluang, ada probabilitas, ada kemungkinan, maka itu in.
Dan in ini tidak bisa diterapkan kepada konteks yang deterministik. Deterministik itu sudah pasti terjadi. Ya, contohnya ketika kita bilang matahari terbit dari timur besok pagi, itu tidak perlu kita sebutkan in, tidak pas kita sebutkan in, ya, karena nanti pagi juga akan terbit, kecuali kiamat. Itu hanya itu saja, deterministik. Besok pagi matahari akan terbit dengan waktu yang sudah ada ketentuannya. Itu deterministik. Tapi kalau itu sifatnya adalah bisa iya, bisa tidak. Iyanya 90%, iyanya 95%, tidaknya 5% atau 2,5%, masih pakai in, pakai in. Jadi kalau deterministiknya itu pakai either, ya. Either itu bisa deterministik, bisa probabilistik. Tapi kalau in tidak bisa diterapkan pada kejadian yang deterministik. Wa in, dan jika kalian, wa in kuntum jika kalian semua, ini tadi manusia tadi, ya, yang fi roibin, fi di dalam roibin keraguan. Nah, maka ketika kita membaca Al-Quran, jangan kita putus rangkaian kata yang kalau itu diputus menjadi tidak lengkap. Contohnya fi roibin. Fi roibin ini jar majrur, nahwunya, ya, jar majrur. Maka kalau kita ada istilah wakof, ada istilah ibtida, berhenti dan memulai. Ini kadang-kadang kalau tidak teliti, itu bisa kurang fasih gitu ya, atau kurang sempurna ketika kita membaca Al-Qur'an, ya, kita tidak menerapkan. Kalau tajwid jelas. Nah, yang tahu nih ibtida wakof itu di ilmu bahasa Arab. Ya, karena bagian dari ilmu tajwid adalah wakof, ya, dan ibtida, berhenti dan memulai. Ini tidak akan sempurna kalau kita tidak paham tata bahasa Arab. Jadi gitu. Kelihatannya betul, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna. Kita mulainya, kita berhenti di sana. Nafas kita nggak kuat, berhenti. Mimma nazzalna, oke, masih oke. Tapi memulainya salah. Dari roibim mimma nazzalna. Itu salah itu. Karena kita memutus seperti kata apa ya, di atas meja. Di atas meja. Misalkan di atas meja. Kemudian kita memulainya meja gitu. Harusnya ya di atas meja, terusnya apa? Di atas meja ada makanan. Di atas meja ada nasi. Tapi kita karena nafas kita nggak kuat tadi, kemudian memulainya dari meja nasi. Ya itu seperti itu. Maka salah satu dari supaya kita sempurna dalam membaca Al-Quran, selain ilmu tajwid juga ilmu tata cara bahasa Arab. Wa in kuntum, wa in, dan jika kuntum kalian semua fi roibin, di dalam keraguan, mimma, tentang apa ini apa saja, nazzalna, yang telah kami turunkan. Nazzalna, yang telah kami turunkan. Kami maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa menggunakan kami? Ini adalah mu'azzim nafsah, yaitu Allah meninggikan dirinya sendiri, dan itu boleh. Allah sombong, mutakabbir. Sifatnya Allah adalah mutakabbir, sombong, ya. Oh, bahasa Jawanya gubede. Ya, itu memang sifatnya Allah. Yang lain tidak boleh. Takabur itu enggak boleh. Ada yang takabur, maka Allah akan binasakan dia. Al-kibriya uridai, ya, itu dalam hadis kursinya. Takabur itu adalah selendangku. Siapa yang memakai selendangku, maka aku akan binasakan dia. Ya, takabur. Ya, cerita-cerita kaum-kaum terdahulu yang takabur itu dibinasakan Allah Subhanahu wa taala. Firaun dibinasakan dengan cara yang menghinakan. Dan kan takabur dia. Mengaku sebagai Tuhan. Namrud ya, dibunuh dengan makhluknya Allah yang kecil, itu Semut.
ya, dan seterusnya. Ya, sampai iblis takabur diturunkan diusir dari surga. Diusir dari surga karena takabur. Ala abdina, kepada hamba kami. Faktu bisurah. Ya, faktu ini adalah jawab dari syarat. Jadi ada syarat, ada jawab. Maka ketika membaca Al-Quran, jangan berhenti dan tidak melanjutkan sebelum ada syarat, ada jawabnya. Ya. Jadi harus tuntas, ada syarat, ada jawab. Faktu, maka buatlah, datangkanlah kalian semua bisurah, dengan satu surah. Satu surah. Satu surah ini surah apa saja, ya, baik yang panjang maupun yang pendek. Ini nanti kita akan bahas lagi. Mim mislihi, dari yang semisalnya, semisal Al-Quran. Jadi ini di dalam tafsir hi-nya kembali ke ada dua penafsiran. Hi kembali kepada Al-Quran, hi kembali kepada Nabi Muhammad. Jadi wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithli. Jika kalian berada dalam keraguan atas apa yang telah kami turunkan kepada hamba kami, yaitu adalah Muhammad, maka buatlah. Kalau kalian ragu, buatlah satu surah saja yang semisalnya, semisal Al-Quran, atau semisal surat yang dibacakan oleh Nabi Muhammad, yang dibawakan oleh Nabi Muhammad itu. Kalau kalian ragu bahwa Al-Quran ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kan gitu ya, orang-orang kafir itu kan ya mencoba untuk mendiskresi bahwa Al-Quran ini bukan dari Allah. Al-Quran ini dari Muhammad. Al-Quran ini dari Muhammad. Padahal mereka tahu sendiri, mereka melihat sendiri bagaimana Nabi Muhammad, ya, dari mulai kecil sampai diutusnya sebagai Rasul, ini mereka tahu bahwa Nabi Muhammad itu tidak pernah belajar kepada guru, tidak pernah ke madrasah, ya, tidak pernah berguru kepada ulama, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, tidak bisa membaca sejarah tentunya. Kok tiba-tiba menerangkan tentang apa saja, tentang kehidupan. Ya. Kalau dipikir-pikir kalau demikian, nggak mungkin itu dari Muhammad. Karena Nabi Muhammad itu tadi tidak pernah belajar, tidak pernah berguru, tidak bisa membaca literatur. Lah kok kemudian bisa menerangkan apa saja? Di dalam Al-Quran itu apa saja diterangkan di sana. Sampai kejadian penciptaan manusia. Dari mana Nabi tahu? Kemudian astronomi alam. Bagaimana Nabi tahu? Nggak pernah membaca, nggak pernah belajar. Baik, kita lanjutkan dulu. Wad'u syuhada'akum, wad'u dan ajaklah. Wad'u dan ajaklah. Ini, wad'u dan ajaklah. Syuhada'akum, penolong-penolong kalian. Termasuk ya Tuhan-Tuhan kalian yang kalian sembah selain Allah tentunya. Ajaklah semuanya. Min dunillahi, min dari duni selain Allahi Allah. Ajaklah penolong-penolongmu semuanya itu dari selain Allah. Selain Allah, ajak semua. In kuntum shodiqin, in jika kuntum kalian semua shodiqina, termasuk orang-orang yang benar. Nah, ini ayat yang ke-23 Bapak Ibu sekalian. Ini adalah deklarasi berikutnya. Setelah ayat sebelumnya mendeklarasikan tentang ilahiyah, tentang ketuhanan Allah, zat yang maha mencipta, maha memelihara, maha memberi rezeki, ya, maha kuasa. Maka berikutnya adalah deklarasi tentang kebenaran Al-Quran. Kebenaran utusan juga, yaitu Nabi Muhammad SAW. Maka dideklarasikan di sana. Jika kalian ragu
jika kalian berada dalam keraguan atas apa yang kami turunkan, maka faktu bisurah. Tantangan terbuka. Silahkan kalian membuat satu surat saja. Satu surah ini adalah minimal 3 ayat. Ayat pembuka, ayat pertama, kemudian ayat kedua, ayat ketiga. Minimal 3 ayat. Misalkan adalah surat Al-Kautsar atau surat Al-Asr. Tidak perlu surat Al-Baqarah, gitu ya. Tantangan terbuka ini bagi siapa saja. Ya. Dan kalau kita menarik ke ayat yang pertama, ya surat Al-Baqarah, di sana adalah Alif Lam Mim Dzalikal Kitabu La Raiba Fi. Ini adalah Al-Qur'an, Alkitab, Al-Qur'an yang tidak ada keraguan di dalamnya. Dan kemudian ayat ini, apabila ada keraguan, silahkan bikin surat. Silahkan bikin satu surat. Keraguan bahwa Al-Quran dari Allah. Kalau memang itu dari Muhammad, silahkan. Bukankah kalian adalah ahli-ahli sastra waktu itu? Waktu Al-Quran turun, itu sedang ada demam sastra, Bapak Ibu sekalian. Sedang ada demam sastra. Itu kaum Arab itu suka bersastra gitu ya. Jadi orang yang pintar bersastra menunjukkan tingkat sosialnya yang sangat tinggi. Bukankah kalian adalah ahli-ahli sastra? Silahkan bikin. Dan bukan hanya kalian, mau sendirian, mau berdua, mau mengajak teman-teman yang paling ahli, sampai ajak juga Tuhan-Tuhan kalian. Itu tantangan terbuka bagi bangsa Arab waktu itu. Ya, kalau ini buatan Muhammad silahkan bikin. Kalian kan bisa menandingi. Terbukti tidak bisa menandingi. Dan Bapak Ibu sekalian, tantangan ini juga terbuka untuk semua bangsa setelah zaman Nabi Muhammad sampai kiamat. Ini kalau bukan Allah yang menyampaikan, tidak ada yang berani Bapak Ibu sekalian. Dan siapa manusia yang berani seperti ini? Siapa yang berani mendeklarasikan hasil karya ilmiahnya tidak ada kesalahan? Siapa? Tidak pernah kita jumpai. Kemudian setelah dia mendeklarasikan tidak ada kesalahan, ditantang, tantangan terbuka. Tantangannya adalah silakan bikin semisal saja. Bukan yang panjang Al-Baqarah. 3 ayat yang paling pendek silahkan. Dari susunannya, dari balaghahnya, dari sastranya balaghah, kemudian dari kandungan maknanya, dari majasnya, silahkan dibikin semisal itu. Tidak akan ada yang sanggup, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita memahami satu ayat ini, tentu sudah akan menyatakan bahwa Al-Quran 15 abad yang lalu sampai sekarang tidak ada satupun yang berani untuk menandingi. Ada contoh kemarin di waktu itu, bukan kemarin ya, waktu itu adalah Musailamah Al-Kadzdzab, mencoba untuk menandingi. Dia mengaku sebagai nabi. Kemudian dia tanya, apa yang turun ya? Apa yang diturunkan kepada Muhammad? Dijawab, turun kepada Nabi Muhammad adalah surat Al-Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Sampai akhir ayat. Maka Musailamah Al-Kadzdzab kemudian berhenti sejenak, merenung, dan kemudian menyampaikan, juga telah turun kepadaku ayat-ayat dari malaikat Jibril. Apa ayatnya? Dia baca Al-Fil juga. Al-Fil wa ma adraka mal-fil. Al-filu hayawanun lahu khurtumun tawil. Itu sampai kalau orang tidak tahu, oh langsung manduk-manduk gitu ya. Jadi il-il semua. Tapi artinya sama sekali tidak ada kualitasnya. Apa itu? Al-fil, gajah. Wa ma adraka mal-fil, tahukah kamu akan gajah? Al-filu hayawanun. Gajah adalah hewan. Lahu khurtumun tawil. Dia punya belalai panjang. Itu kemarin disepadankan dengan surat Al-Fil. Surat yang penuh dengan sejarah histori. Di sana ada
hegemoni kekuasaan batil yang ingin merusak Ka'bah. Di sana ada kekuasaan Allah untuk menjaga Ka'bah itu dengan pasukan ababil, ya, menjadikan mereka semua yang punya niat jahat itu dengan pasukan gajahnya terkocar-kacir seperti daun-daun yang dimakan ular. Dibandingkan dengan buatan Musailamah Al-Kadzab, gajah. Lah kalau gajah ini bisa bikin gajah adalah ini, kan bisa. Maka kemudian orang yang awalnya mau percaya Musailamah menjadi tidak percaya gitu. Loh kok gini, kok mau dipadankan dengan surat Al-Fil. Dan selain Musailamah ada juga beberapa orang lain mencoba untuk menandingi Al-Qur'an, tapi sama sekali tidak sebanding, Bapak Ibu sekalian. Ya. Dan tantangan terbuka ini dilanjutkan dengan ayat berikutnya. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. Dilanjutkan ini, tantangan terbuka tadi. Fa'in lam taf'alu, maka jika lam taf'alu, kalian tidak sanggup membuatnya. Membuat apa? Semisal satu surah saja. Kemudian walan taf'alu, dan pasti tidak akan sanggup kalian semua. Ini indahnya. Ini dari ini saja sangat indah sekali. Fa'il lam taf'alu walan taf'alu. Ada lam taf'alu, ada lan taf'alu. Kalau lam taf'alu, ini yang pernah belajar nahwu ya, Pak ini ya, Pak Tatur ya, Pak Sukim, Pak ya, Rafiq, masih ingat tentang af'al khamsah? Mudah-mudahan masih ingat ya. Af'al khamsah adalah fi'il mudhari ya, yang akhirnya bertemu dengan alif tasniyah atau wawu jama' atau ya muannats mukhatabah. Salah satu bentuk af'al khamsah ini taf'aluna. Taf'aluna. Af'al khamsah ini taf'aluna adalah af'al khamsah. Dia alamatnya ketika tidak ada amil nasib atau amil jazim, alamatnya ada nun. Dan di sini nunnya dibuang. Lam taf'alu adalah lam amil jazim menjazmkan af'al khamsah, maka nunnya hilang. Nunnya hilang. Ada taf'aluna, nunnya hilang karena ada lam. Lam taf'alu. Walan taf'alu, taf'aluna ada lan. Lan adalah amil nasib, menjadi nasab af'al khamsah. Ketika nasab, nunnya juga hilang. Jadi asalnya adalah taf'alu. Kemudian ketemu wawu jama' menjadi taf'alu, ada nunnya, nun itu tanda rafa. Kemudian ada lam, masuk lam itu menjadi jazm, hilang nunnya, dan lan taf'alu juga nunnya hilang. Ya. Dan ini punya arti yang berbeda, lam dan lan. Fa'il lam taf'alu, maka apabila lam taf'alu, kalian tidak sanggup membuatnya. Itu masa lalu. Jadi kalau kita belum sanggup, dari dulu sampai sekarang ini belum sanggup, itu menggunakannya lam, pakai mim, lam. Maka ini Allah sebutkan, jika kalian nyata-nyata tidak sanggup membuatnya, kemudian dikukuhkan lagi ke depan, walan taf'alu, dan selama-lamanya tidak akan sanggup. Ini luar biasa ini. Ini memang kalamullah Bapak Ibu sekalian. Ini kalamullah. Siapa yang berani seperti ini? Ya, tadi saya sebutkan, dideklarasikan Al-Quran tidak ada keraguan, ya, kemudian ditantang dengan tantangan terbuka, sudah ditantang, gini kan, sudah ditantang, kemudian ditekan, apa namanya, udah jelas nggak bisa gitu, bisa nggak kita ya? Ada petinju misalkan, ya, ada petinju, siapa yang berani melawan aku? Saya petinju kelas berat, tidak akan bisa melawanku. Ya, itu tidak lama nanti akan ada penantangnya. Ya. Ini Allah menantang dengan tantangan terbuka, kemudian langsung menyatakan tidak akan sanggup lah, sudahlah tidak akan sanggup.
walan taf'alu, dan selama-lamanya tidak akan sanggup. Ini tantangan sampai hari kiamat, Bapak Ibu sekalian. Padahal ya sekarang ini sudah eranya komputer, sudah eranya big data, sudah eranya AI, artificial intelligence, dengan segala macam ilmu-ilmu pengetahuan yang canggih yang semasa Nabi Muhammad belum ada. Tantangannya sudah mulai. Kemudian sampai kiamat ini. Dengan sekarang pakai komputer mau ngetik apa saja di Google ada semua. Silahkan kalau mau bikin. Tanya Mbak Google, tajak Mbak Google, atau ajak siapapun juga, siapa yang paling ahli bahasa, begitu ya, tantangan yang terbuka. Walan taf'aluhu, udahlah nggak akan sanggup selama-lamanya. Jadi lan itu artinya adalah masa yang akan datang. Ini ya. Ini kok kita nggak pasrah itu bagaimana? Kita nggak yakin kok bagaimana ini. Ya, maka dengan dua ayat ini sudah pasrah saja sudah ya. Karena terbukti sampai sekarang tidak ada yang mampu menandinginya. Ya. Kemudian dilanjutkan fattakun nar. Ini jawab dari jawab dari syarat tadi. Jika kalian tidak sanggup dan pasti tidak akan sanggup selama-lamanya, maka fattaku, maka takutlah kalian annaro, neraka. Ya, fattakun nar ini ijaz namanya. Ini adalah kata ringkas, tapi maknanya dalam, maknanya luas. Tadi, jika kalian tidak sanggup membuatnya, maka takutlah neraka. Itu sudah cukup untuk berhenti dan sudah. Kalau kamu tidak berhenti, itu maksudnya panjangnya, kalau diperpanjang, sudahlah berhenti saja. Kalau kamu tidak berhenti, kamu masuk neraka, yang neraka itu seperti ini, maka takutlah. Tapi dengan kata cukup ringkas, fattakun nar. Dengan dua suku kata lah boleh dikatakan seperti itu. Ada fa, ittaku, annar. Ini udah selesai. Ya, maka takutlah kalian pada api neraka. Ya, allati waquduhan nas wal hijarah. Allati yang, ini isim mausul. Allati yang waquduha, yang bahan bakarnya itu annasu, manusia, wal hijaratu, dan batu. Uiddat, yang disediakan lil kafirina, untuk orang-orang kafir, bagi orang-orang kafir. Masya Allah, ini enggak, kalau dikupas ini enggak selesai-selesai Bapak Ibu sekalian. Kata per kata ini enggak selesai-selesai. Ya, fattaku, takutlah kalian annaro, pada api neraka. Allati waquduha, yang bahan bakarnya itu manusia ini. Jadi seperti ini, kalau kamu enggak berhenti untuk mencoba menandingi Al-Quran, atau kamu masih ragu-ragu dalam Al-Quran, hati-hati, masuk neraka. Yang bahan bakarnya itu ya kamu, seperti itu. Nanti kamu masuk neraka ya jadi bahan bakar di situ, menambah bahan bakarnya. Wah, ini kan ya, manusia kafir itu akan menjadi salah satu bahan bakar api neraka. Dan batu ini ya diterangkan dalam tafsir, batu ini batu sejenis batu belerang, tapi wallahu alam itu ulama ya, ulama tafsir, batu belerang yang panas, yang hitam, yang panas, diciptakan bersamaan dengan diciptakannya bumi, langit, dan seisinya. Itu sudah ada itu, neraka itu, batunya juga sudah ada. Di sana masih ada batu, manusianya belum, Bapak sekalian, nanti. Jadi ini kan ancaman ini ya. Kalau kita tidak menghayati betul, ya, orang-orang kafir itu tidak menghayati betul, ya, maka mereka akan masuk ke api neraka dan menjadi bahan bakarnya, ya, panasnya tidak terkira. Ya, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, waktu sudah 6 ya. Demikian pembacaan Al-Qur'an, 2 ayat 23 dan 24. Semoga kita semua semakin menghayati tentang yang pertama keesaan Allah Subhanahu wa taala, tentang maha kuasanya Allah, maha penciptanya Allah, dan dilanjutkan dengan kita meyakini kebenaran Al-Qur'an dan juga kebenaran pembawa Al-Qur'an, yaitu adalah Nabi Muhammad SAW,
kemudian kita semakin yakin dengan kebenaran Al-Quran, karena ada tantangan terbuka dan tantangan berlaku sampai hari kiamat, dan sudah disebutkan tantangan terbuka itu tidak akan sanggup dilakukan oleh manusia, ya. Maka dari itu sudah kita sangat yakin bahwa Al-Quran ini adalah dari Sang Maha Pencipta tadi, Sang Maha Pencipta tadi, bukan dari manusia, ya. Ya, semoga menambah keimanan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Aska.